Baik, kembali lagi di video kali ini kita akan mempelajari protokol Modbus. Protokol yang akan kita pelajari di sini yaitu protokol Modbus serial, yaitu Modbus RTU. Jadi pada video kali ini kita akan mengkomunikasikan sebuah power meter, yaitu dari Schneider tipe PM1200. Nah, di sini power meter ini nanti yang akan melakukan pengukuran tegangan dengan arus kemudian dan sebagainya. Kemudian data tersebut akan kita monitoring di komputer menggunakan software ModScan. Nah, untuk software ModScan di sini merupakan software yang bisa digunakan untuk memonitoring maupun mengkontrol. Selain itu, software ModScan ini juga digunakan untuk validasi komunikasi protokol Modbus maupun itu Modbus RTU atau Modbus TCP/IP. Nah, oke, langsung saja. Di sini sudah saya hubungkan untuk power meternya ke sumber. Untuk konfigurasi rangkaian yang digunakan pada power meter ini menggunakan satu fasa saja, karena di sini kita lebih fokus ke komunikasi Modbusnya. Oke, karena di sini power meter menggunakan RS485, kemudian kita akan menghubungkan ke komputer. Jadi kita membutuhkan sebuah konverter. Di sini konverternya yaitu konverter RS485 ke RS232. Kemudian kita hubungkan terlebih dahulu di sini konverter RS485-nya ke laptop. Oke, setelah itu kita buka device manager. Nah, di device manager di sini kita lihat di bagian port. Nah, ini untuk driver yang digunakan driver standarnya untuk USB serial. Jadi mungkin kalau kalian menggunakan Windows 10, nah itu sudah otomatis ya. Nah, di sini terbacanya di CH340 pada COM 5. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan COM 5 ini pada software ModScan-nya sebagai komunikasi dengan power meternya. Oke, untuk power meternya kita hidupkan dengan menghubungkan sumber supply pada power meter, dimana di sini untuk datasheet dari power meternya sendiri untuk supply tegangannya itu bisa menggunakan 44 hingga 277 volt DC ataupun tegangan AC dengan frekuensi 50 atau 60 Hz. Kemudian untuk power konsumsi dari power meter itu sendiri lebih kecil dari 3 volt ampere, di mana 3 volt ampere ini berarti kita dapat ketahui perkalian antara tegangan dengan arus yang merupakan daya semunya, berarti dengan tegangan 240 volt AC. Kemudian untuk displaynya di sini merupakan LED dan digital. Untuk resolusinya 3 lens dengan 4 digit. Nah, untuk pengukuran arusnya 50 mA hingga 6 ampere. Untuk inputnya arus 0 sampai 1 ampere dengan impedansi sekian. Nah, 0 sampai 5 ampere dengan impedansi sekian. Di sini adapun pengukuran tegangannya 0 sampai 999 kV AC dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz. Tapi dengan menggunakan eksternal. Nah, dan 80 sampai 480 volt AC itu merupakan tegangan dari fasa tuh fasanya. Oke, untuk akurasi dari pengukuran itu sendiri di sini dapat dilihat untuk power factor, frekuensi, energi dan sebagainya. Semuanya 1%
kecuali untuk frekuensi di sini 0,1% ya. Dan untuk komunikasi port supportnya di sini, di situ tertulis RS485. Oke, kemudian di sini untuk temperaturnya kita bisa lihat seperti ini. Mungkin cukup itu yang perlu kita ketahui ya. Jadi untuk tegangannya di sini kami hubungkan di 220 volt. Kemudian untuk konverternya saya hubungkan di RS485-nya dan dihubungkan ke laptop. Setelah itu, setelah di device manager ini sudah terbaca di COM5, kita langsung saja membuka Mugscan-nya. Oke, ini untuk Mugscan-nya kalian bisa download secara gratis, cuman kalau gratis ada batasannya. Nah, untuk menghubungkannya kita perlu mengatur di bagian connection di sini, kemudian kita klik connect. Nah, di sini ada settingan yang perlu kita atur sesuai dengan power meternya. Untuk COM-nya atau connectionnya itu kita menggunakan COM5 karena di device manager tadi terbaca di COM5. Kemudian untuk baud rate-nya di sini 1200. Untuk paritinya ODD. Nah, kita lihat di power meternya ini untuk konfigurasi baud rate sama parity di sini harus sama dengan power meternya. Jadi kita lihat terlebih dahulu di power meternya. Di sini kita klik tanda belakang ini, kemudian kita klik lagi. Nah, kita arahkan ke atas, kita cari yang namanya set. Nah, di sini kita arah kanan, kemudian kita lihat view arah kanan. Nah, ini untuk settingan standarnya, kemudian kita ke bawahkan, terus kita cari. Nah, ini untuk settingan power meter ini satu fasa. Kemudian nah, ini untuk tegangan arus. Kemudian nah, di sini untuk baud rate-nya 1200. Kemudian untuk paritinya ODD 1. Di sini ada ODD 1, ODD 2. Namun untuk di Mugscan-nya itu hanya ada pilihan ODD. Nah, kemudian kita lihat ID-nya power meter di sini adalah 1. Kemudian kita klik kembali. Oke, nah kemudian kita setting lagi di Mugscan-nya. Di sini kita pilih baud rate-nya 1200, kemudian panjangnya 8, paritinya karena di situ tadi UDD 1, di sini pilihannya hanya UDD. Kemudian kita lihat di sini untuk protokol selection-nya kita menggunakan yang standar RTU-nya. Untuk respon time out-nya di sini 5 millisecond ya, 5000 millisecond. Untuk delay between pooling datanya itu di sini 100 millisecond. Kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, data yang ditempatkan oleh power meter di sini ditempatkan pada holding register, jadi hanya di sini-sini saja datanya. Kemudian untuk number of pool di sini kan 2, cuman valid slave response-nya itu 0. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa master itu sudah meminta data pada slave, hanya saja respon dari slave-nya itu tidak valid. Karena kenapa? Di sini kan kita mulai address-nya itu mulai 1 hingga 100. Jadi data yang akan ditampilkan di sini adalah 4001 hingga 40100. Nah, kemudian kita lihat terlebih dahulu di datasheet dari power meter itu sendiri. Nah, di sini untuk alamat dari penempatan data-datanya oleh power meter
1200 ini seperti yang tertera pada tabel berikut ini. Kita bisa lihat di tegangan line to neutral dengan alamat 3911. Kemudian untuk power faktornya 3907. Kemudian di sini ada frekuensi di 3915. Jadi kita ambil mulai power faktor 3907. Nah, kemudian kita masukkan di sini 3907. Nah, untuk panjangnya kita jadikan 10. Kita enter. Kita reset dulu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa master melakukan request pada slave dan respon dari slave itu sesuai dengan request dari master itu sendiri. Untuk data pada register 3907 di sini adalah data power factor. Kita lihat di power meternya itu untuk power faktornya memang 0 karena di sini tidak dihubungkan dengan beban ya. Kemudian untuk 3911 di sini pada datasheet tertulis 3911 adalah data untuk tegangan line to neutral. Oke, kemudian untuk 3915 adalah data untuk frekuensinya. Oke, jadi dari sini kita sudah bisa ketahui bahwa komunikasi Modbus antara master dengan slave-nya sudah berhasil. Di sini untuk datanya, data tegangan kita lihat di sini 209,2. Kemudian kita lihat di power meter, nah di sini 0,4. Nah, ini secara real time ya, jadi perubahannya cepat sekali. Kemudian untuk frekuensinya 50,015. Nah ya, kemudian untuk trafficnya kita bisa lihat di sini show traffic. Kemudian pada video ini kalian bisa pause, kemudian dilihat antara request dari master dan respon dari slave berdasarkan protokol Modbusnya. Oke, untuk tampilan yang mudah dimengerti di bagian show data, di sini ada tampilan secara biner nilainya atau desimal. Kemudian bisa juga di sini integer atau hex. Karena di datasheet ini menunjukkan tipenya float ya, jadi lebih informatif kita menggunakan float. Nah, di sini nilainya sesuai dengan yang ditampilkan pada power meternya. Oke, kemudian kita coba untuk men-setting di power meternya ini menggunakan baud rate dan yang paritinya menggunakan yang lain. Kita disconnect terlebih dahulu, kemudian kita pilih arah kiri 2 kali, kemudian kita arah atas, kita cari set, kemudian ke kanan, kemudian kita klik yang bawah ini edit, kita tahan arah kanan. Nah, di sini untuk kodenya kita merubah address itu 1000, jadi kita ubah ke 1, kemudian kita klik di sini. Nah, di sini berarti berhasil. Kemudian kita klik bawah, kita cari bagian baud rate. Oke. Nah, ini untuk baud rate-nya kita ubah ke baud rate standar yang biasa kita gunakan dengan klik kanan, kemudian kita ganti ke 9600. Kita cari. Nah, ini kemudian jika selesai kita klik kanan lagi, kemudian untuk paritinya di sini kita ubah ke event. Jadi kita arah kanan, kemudian kita ubah ke event 1. Nah, ini untuk event 1 kita arah kanan lagi, kita kembalikan. Oke. Nah, kita save Y. Oke, setelah itu kita atur lagi di Modscan-nya. Untuk connection
connect, kemudian COM5 tetap, kemudian kita coba lihat dulu ketika baud rate-nya tidak sesuai ya, dan parity-nya menggunakan event. Oke, saya reset dulu. Nah, di sini Modbus misek timeout karena memang baud rate-nya tadi tidak sesuai, jadi harus disesuaikan. Kita disconnect dulu, kita connect, kemudian kita ubah baud rate-nya ke 9600. Untuk parity-nya sudah event, kita klik OK, kita reset, baru datanya muncul sesuai yang diukur oleh formatter tuh, dengan tegangan 208,2, untuk frekuensinya 49,9. Nah, untuk traffic datanya seperti ini, teman-teman bisa stop, kemudian disamakan dengan protokol Modbus serial seperti itu. Mungkin untuk video kali ini saya rasa sudah cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.